Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara Ngopi Bawaslu, ngobrol penuh inspirasi bersama Badan Pengawas Pemilu Jakarta Barat. Pada Ngopi Bawaslu episode ke-8, mengangkat tema terkait refleksi peringatan Hari Kartini dalam perspektif perempuan penyelenggara pemilu. Yang kami hormati, pimpinan Bawaslu Jakarta Barat, Ibu Fitriani MPD, Bapak Abdul Rauf SPD, Bapak Oding Junedi SH, Bapak Syukur Yakub MIKOM, dan Bapak Ahmad Zubedillah MM. Yang terhormat, PLT Koordinator Sekretariat Bawaslu Jakarta Barat, Ibu Dwi Hening Wardani SH. Yang terhormat, Bendahara Bawaslu Jakarta Barat, Ibu Neneng Babai Suhaimi. Yang terhormat, kepada kedua narasumber kita, Ibu Hoirunisa Marzuki SPC, Ibu Nuraini SPD, serta seluruh staf Bawaslu Jakarta Barat dan seluruh peserta kegiatan Ngopi Bawaslu pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita nikmat sehat dan membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang pada siang hari ini. Mohon izin Bapak dan Ibu pimpinan serta seluruh peserta kegiatan, agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri.
bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa, bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa, bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Hening Wardani SH selaku PLT Kesekretariatan, Koordinator Kesekretariatan Bawaslu Jakarta Barat. Kepada Ibu Dwi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Meli atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat jajaran Ketua dan anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat, yang kami hormati dan kami banggakan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Khairunisa Marjuk, SPSI, dan Ibu Nuraini, SPD, serta seluruh peserta kegiatan Ngopi Bawaslu yang pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita tidak henti-hentinya bersyukur, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul walaupun dalam tidak tatap muka langsung tetapi melalui virtual dalam acara Ngopi Bawaslu, dalam hal ini hari ini dengan mengambil tema perspektif perempuan penyelenggara pemilu. Kegiatan ini diselenggarakan kebetulan dalam rangka memperingati hari lahirnya Kartini, di mana beliau ini sangat mempunyai andil yang sangat besar dalam kemajuan kaum wanita. Kalau kita berbicara tentang perempuan, tentunya ini sangat luas dan tidak bisa kita hanya sekilas aja, yang mana perempuan ini mempunyai peran yang sangat luas dan menarik untuk kita perbincangkan. Jadi seorang wanita tentunya merupakan seperti era Kartini ini seorang pahlawan yang memperjuangkan kemajuan kaum wanita. Era Kartini ini menginginkan bahwa seorang wanita atau perempuan ini inginnya sejajar dengan kaum pria di dalam di semua bidang. RR Kartini begitu mengidamkan persamaan derajat antara wanita dan pria, yang mana pada kesempatan ini seperti yang terlihat di hari ini, kita menyelenggarakan kegiatan ini juga dalam rangka memperingati era Kartini, di mana biasanya kegiatan ini dilaksanakan dengan melalui lomba-lomba atau event-event. Karena kebetulan ini dalam masa pandemi COVID-19, maka kegiatan ini bisa terselenggara tidak harus berupa lomba-lomba, tapi kita bisa mengisi kegiatan yang mempunyai manfaat sangat luas melalui media daring. Dan pada masa pandemi ini, kalau kita bicara seorang wanita, wanita ini kan tidak hanya berperan di dalam anggota keluarga, tetapi kita bisa berkiprah di dunia luar atau pekerjaan. Dan di masa pandemi ini juga peran seorang wanita tidak hanya kita
peduli terhadap wanita, tetapi peran seorang wanita di masa pandemi ini juga membantu, contohnya itu di rumah sakit itu banyak wanita-wanita yang berjuang untuk kesembuhan pasien-pasien, tidak hanya wanita tetapi juga pasien-pasien pria. Itulah kelebihan seorang wanita, walaupun di mana wanita ini melakukan pekerjaan tentunya tidak lepas dari dukungan dari keluarga. Dukungan dari suami yang sudah berkeluarga itu sangat berperan penting dalam menunjang aktivitas atau kegiatan seorang perempuan. Saya kira tidak panjang lebar. Udah ya. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ngopi Bawaslu dalam hal ini dalam tema perspektif perempuan penyelenggara pemilu dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriani MPD, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Jakarta Barat. Kepada Ibu Fitri, waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melia, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Jakarta Barat, Pak Oding, Pak Rauf, Pak Syukur, dan Pak Ubaid Badillah. Kemudian Ibu Korsek atau PLT Korsek Bawaslu Jakarta Barat, ada Ibu Dwi Heningwardani, yang tadi juga sekaligus membuka serta sambutan ya atas acara perempuan hari ini. Semoga beliau tetap diberikan semangat serta kesehatannya ya di tengah kesibukan. Kemudian yang tak kalah saya banggakan, saya hormati dua narasumber yang cantik-cantik hari ini ya. Seorang perempuan hebat di ranahnya masing-masing. Ada senior saya, Ibu Nur Aini atau biasa saya panggil Kopinung. Beliau adalah perempuan hebat di KPU Kota Administrasi Jakarta Barat. Selamat siang, Kopinung. Selamat siang, Mbak Fitri. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya untuk juga bisa bergabung dan nanti bisa sharing ilmunya kepada kita semua, Kopinung ya. Siap. Kemudian juga ada sahabat saya ini, kawan saya, Ibu Nur Aini, Ibu Hoirunisa. Beliau ini biasa saya panggil Ibu Nong ya, jadi saya agak kaku ini kalau ini ya panggil nama lengkapnya ya, Marzuki SPSI. Assalamualaikum Ibu Nong. Boleh ya saya panggil biasa aja ya? Ya panggil biasa aja. Jadi aneh. Gak resmi jadinya nih. Keseleo ya sedikit. Semoga di tengah kesibukannya serta padatnya jadwal Ketua Bawaslu Kota Bekasi, alhamdulillah beliau juga bisa menyempatkan waktu dan sedikit nanti memberikan banyak ilmunya di tengah kesibukannya juga. Semoga tetap diberikan kesehatan dan kami semua juga bisa sekaligus silaturahmi ya antara para staf Bawaslu Jakarta Barat dengan para staf Bawaslu Kota Bekasi. Di sini juga hadir, tadi Mbak Fitri sudah cek ya, karena memang ini view-nya dari handphone agak susah ngecek satu-satu. Ternyata juga ada sahabat saya, Ibu Siti Fatona, perempuan hebat di Bawaslu Kota Tangerang. Assalamualaikum, Mbak Siti Fatona.
sudah hadir ya. Waalaikumsalam. Selamat puasa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih dukungannya ya. Beliau juga ini alhamdulillah bisa menyempatkan mengikuti kegiatan virtual Zoom meeting ya. Jadi sudah kita ini udah bekerja sama secara regional ya. Di sini ada dari Bekasi, kemudian juga ada dari Kota Tangerang gitu ya. Teman-teman kita atau teman-teman Bawaslu perempuan yang luar biasa hebat yang terus memberikan inspirasi dan terus berkomunikasi dalam menguatkan lembaga Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan ngopi Bawaslu yang selalu kita laksanakan di setiap bulannya. Dalam 1 bulan 1 kali, ngopi Bawaslu hari ini adalah part atau episode ke-8 yang juga mengangkat tema yaitu refleksi Hari Kartini dalam perspektif perempuan penyelenggara pemilu. Ada 2 narasumber yang nanti mungkin bisa mengisi banyak pandangan serta perspektifnya terkait dengan mengapa penting kita sebagai perempuan atau mungkin di luar perempuan pun ya penting untuk juga ikut merevitalisasi nilai-nilai luhur dan hasil-hasil dari perjuangan serta merefleksi apa saja yang menjadi buah dari hasil perjuangan soal ini hari ini yang dampaknya secara langsung ke perempuan atau secara tidak langsung secara kepada seluruh bangsa Indonesia ya baik secara nasional maupun internasional. Nah, refleksi Kartini ini tentu menjadi penting dan menjadi hal yang urgent ya. Kita tahu bahwa seorang Kartini secara profil dan hal-hal yang terkait dengan apa yang sudah diperjuangkannya banyak sekali ya. Dari banyak tulisan-tulisan yang banyak menginspirasi, mulai dari bagaimana seorang Kartini memberikan semangat pada dirinya serta kaumnya pada saat itu dikutip dari beberapa tulisan Kartini ya. Saya coba mengutip sedikit ya, Melia. Kata aku mau ini akan membawaku mendaki puncak gunung tertinggi sekalipun dan mengalahkan kata aku tidak mau. Kata aku mau ini adalah kata di mana segala beban dan kesulitan bisa aku lewati. Jadi ini salah satu tulisan Kartini yang saya pikir bisa menjadi dorongan atau motivasi kepada seluruh perempuan Indonesia atau bukan perempuan sekalipun ya. Kemudian juga di tulisan kedua, Kartini menulis bahwa gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup dalam dunia nenek moyang. Kata ini menjadi refleksi kita hari ini, yaitu mengerti bahwa seseorang atau seorang perempuan atau seorang gadis yang mempunyai kecakapan, kecerdasan, dan kecerahan pikir, maka pandangannya juga akan diperluas ya secara pengetahuan dan lain-lain. Artinya baik itu pendidikan atau pengetahuan menjadi alat pembebasan untuk dirinya sendiri, untuk kaumnya atau untuk lingkungannya terhadap sesuatu yang dikatakan menindas. Jadi menindas ini sesuatu yang dikekang pada saat itu dalam aspek budaya ya. Budaya. Jadi kemudian tulisan yang kedua Kartini di sini, yang ketiga adalah kita harus membuat sejarah. Kita mesti menentukan masa depan yang sesuai dengan keperluan sebagai kaum perempuan dan harus mendapatkan pendidikan yang cukup seperti kaum laki-laki. Dan di tulisan keempat, tiada awan di langit yang tetap selamanya, tiada mungkin akan terus terang cuaca
sehabis malam, gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Artinya ada proses dialektika alam yang juga dikontekstualisasikan Kartini dalam konteks sosial masyarakat pada saat itu, yaitu dia refleksikan dalam kondisi yang menindas ya, yaitu budaya Jepara atau budaya Jawa pada saat itu. Nah, selain Kartini sebagai sosok pahlawan perempuan, banyak juga bisa kita tilik beberapa sosok pahlawan perempuan, yaitu Dewi Sartika, kemudian Cut Nyak-din, ya, dan banyak lagi yang tentu ranah juang dan proses perjuangannya serta bentuk emansipasinya tentu berbeda-beda sesuai dengan kondisi, kemudian budaya, serta hal-hal lainnya. Dan segala bentuk itulah yang akhirnya mampu dituangkan dalam bentuk refleksi hasil pemikirannya masing-masing. Jadi mengapa Kartini diangkat menjadi representatif dari perempuan untuk kemajuan bangsa, bahwa Kartini menjadikan pendidikan sebagai alat pembebasan kaumnya, dan itu berdampak tidak hanya untuk perempuan tetapi untuk bangsa ini. Pendidikan sebagai alat pembebasan dalam kondisi yang menindas, yang saya pikir ya, menurut saya Kartini punya karya yang punya dampak secara luas. Maka karya inilah yang ditinggalkan, yang berbeda ya. Ibu moderator yang pada saat itu bertanya, apa perbedaan Kartini dengan pahlawan lainnya, perempuan gitu ya. Karena karya yang ditinggalkan merefleksikan hasil budaya atau masalah serta seluruh hasil pemikiran Kartini pada zamannya. Dan karya itulah yang punya dampak secara luas. Jadi itu yang membedakan karya yang ditinggalkan Kartini dengan perbedaan bentuk perjuangan yang secara konfrontatif atau hasil ranah juang lainnya oleh beberapa pahlawan perempuan di Indonesia. Saya rasa itu nanti kita bisa lebih banyak menggali terkait dengan hal-hal penting soal emansipasi perempuan dan secara kontekstual di ranah perempuan dalam perspektif penyelenggara pemilu ya. Dari Pokinung dan Ibu Nong kita bisa banyak bertanya ya, karena memang beliau punya latar belakang perjuangannya sendiri ya, berbeda-beda. Apalagi di sini Pokinung ini sudah banyak mengarungi bahtera tidak hanya sebagai penyelenggara pemilu saja, tetapi pemantau ya. Nah, beliau ini dari kecil sudah lama di ranah pemantauan, kemudian sekarang masuk di eksekutif menjadi KPU, kemudian juga bisa diperkaya dari perspektif pandangan narasumber kedua, ada Ibu Nong ini. Kenapa saya hadirkan Ibu Nong nih selaku Ketua Bawaslu Bekasi, Kota Bekasi, karena apa? Mungkin sesuatu yang kaya yang dimiliki oleh Ibu Nong ya, yang dulu juga punya latar belakang juga banyak berkiprah di lembaga Komnas Perempuan, inilah yang nanti mungkin bisa menjadi lebih tajam pandangan-pandangan kita terkait dengan emansipasi dan perempuan secara kasuistik atau analisa lainnya ya, isu-isu terkini dan paradigma besar terkait dengan emansipasi perempuan. Saya rasa itu moderator, mohon izin dan mohon maaf jika ada kata-kata serta keterbatasan dari apa yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Dan saya juga terima kasih untuk para staf Bawaslu Jakarta Barat yang terus-menerus mensupport kegiatan, dan staf yang juga hadir ya dari Bawaslu Kota Bekasi, serta beberapa yang juga sudah hadir. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena keterbatasan view saya ini ya. Terima kasih, saya akhiri. Melia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitri atas pengantar diskusinya pada siang hari ini, sangat menginspirasi sekali ya. Memang bicara soal Kartini, bicara soal pemikiran beliau. Pemikiran terkait apa? Terkait bagaimana beliau memperjuangkan hak perempuan pada masa dahulu, pada masa kolonialisme di mana perempuan belum dapat mendapatkan hak-haknya yang sebagaimana mestinya. Kemudian pemikiran beliau alhamdulillah masih terus ada sampai sekarang dan menginspirasi kita semua sebagai kaum perempuan. Mungkin lebih lanjut juga bisa disampaikan oleh para narasumber. Narasumber yang pertama akan saya bacakan profilnya terlebih dahulu. Ibu Nuraini SPD atau yang biasa akrab sapa dengan Pokino atau Ibu Kinun. Beliau merupakan koordinator divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat KPU Kota Jakarta Barat. Ibu Nuraini dahulu pernah aktif sebagai relawan KIP, Komite Independen Pemantau Pemilu. Beliau juga merupakan aktivis Betawi ya Bu ya. Ya. Baik, kepada narasumber Pokino, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Melia yang cantik, ibu-ibu muda ini. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Bawaslu Kota Jakarta Barat, beserta jajarannya, ketua dan anggota, beserta jajarannya, ini Bu Sekretaris baru ya, Bu Hening, selamat datang di Jakarta Barat, kemarin di provinsi ya Bu Hening ya. Terus juga kepada staf teman-teman juga sudah hadir juga di sini dari Kota Jakarta Barat, KPU Jakarta Barat, dan juga narasumber saya yang cantik, Bu Nong. Saya biasa panggilnya Bu Nong ya, Mbak Nong, karena kita ketemunya juga di KIP juga sama-sama relawan KIP juga, Mbak Nong ini. Dan teman-teman, di sini mungkin nanti saya akan share screen langsung ya. Oh, belum bisa. Bisa, host? Mohon kepada host dibantu, narasumber ingin menampilkan presentasinya. Sudah Ibu Nuraini. Di sini juga Mbak Fitri luar biasa, ibu-ibu muda lagi hamil. Semoga sehat terus ya dedeknya dan ibunya. Iya, maaf nih saya dari rumah nih, Pokino. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita di sini bicara tentang peringatan Hari Kartini. Di Bawaslu sendiri ada perempuan satu ya, di Jakarta Barat ada 2 orang. Menurut kota kita cukuplah 30%. Nah, di sini kita bicara tentang refleksi peringatan Hari Kartini dalam perspektif penyelenggara pemilu. Nah, bagaimana dunia tanpa perempuan? Nah, dunia tanpa perempuan itu kayak apa ya? Dunia tanpa perempuan adalah dunia tanpa kegilaan, kesenangan, terus juga petualangan, cinta, perhatian, emosi, dan segala sesuatu yang dibutuhkan pria untuk membuat hidupnya dengan bahagia. Terus kalau terus juga dunia tanpa wanita seperti huruf tanpa vokal. Kamu tidak bisa membuat kata tanpa vokal, demikian juga kamu tidak bisa membuat dunia tanpa wanita. Kita bikin pakai bahasa Inggris lah ya. Selanjutnya, nah di sini kita bicara perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Dari tahun 2004 ada 2 orang dari KPU ada perempuan 2. Selanjutnya 2019 ada 3, tapi ke sini ke bawah kemudian ke atas kemudian 2014 sampai 2019 cuma 1 orang saja kuota perempuan yang ada di tingkat nasional. Begitupun dengan Bawaslu. Di sini ada pertama kali ada Bu Siti Nurzana dan Bu Johantini. Nah, selanjutnya ke sini juga cuma ada 1 saja. Tapi di provinsi kita di KPU provinsi, alhamdulillah kota perempuannya melebihi dari 30%. Begitupun di kota Jakarta Barat. Barat juga di kita ada 2 orang perempuan
komisioner perempuannya. Di sini teman saya ada Mbak Endang Istianti juga, ya. Semakin lama semakin kuotanya semakin malah kurang ya. Terus potensi perempuan penyelenggara pemilu sangat menentukan karena sangat seimbang ya. Terus kehadirannya diperlukan untuk keadilan atau kesetaraan akses dan kesamaan hak. Terus efektivitas, pentingnya memanfaatkan bakat, potensi, dan kemampuan perempuan. Terus potensialnya peluang untuk melakukan perubahan mendasar dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan penyeimbang. Kebetulan ini kemarin saya habis divaksin, kayaknya mungkin badan itu rada kurang enak, kurang fit, terus juga bawaannya mungkin bawaan dari vaksin ini karena udah vaksin yang kedua hari ini. Mohon maaf kalau misalnya kondisi tubuhnya rada lemah kayak gitu. Selanjutnya ya. Terus animo perempuan untuk menjadi penyelenggara pemilu masih sangat rendah. Karena ada beberapa alasan seperti masalah kultural atau budaya, stigma yang kurang positif terhadap politik. Tahu sendiri ya kan, apalagi perempuan-perempuan di daerah ya. Mungkin kalau di kota masih bisa. Atau benturan antara ranah publik dan domestik. Biasanya kalau perempuan ngurusin rumah tangga, bisa seperti yang dikasih oleh teman-teman, bahwa perempuan itu apa sih? Ngurusin dapur, kasur, dan sumur saja. Ngapain ngurusin politik? Seperti itu. Kebanyakan orang bicara seperti itu tentang perempuan. Terus masalah geografis, akses informasi tidak didapatkan dengan segera. Kalau di Jakarta mungkin akses informasinya lebih cepat didapatkan dibandingkan dengan teman-teman daerah. Sulit sekali, apalagi zaman sekarang kita harus lebih banyak membuka informasi melalui internet. Nah, ini jarang sekali perempuan-perempuan di daerah-daerah untuk mengakses internet. Terus juga masalah minimnya pengalaman dan ketidaktahuan tentang kepemiluan. Kalau saya dan teman-teman yang lain mungkin banyak berkiprah di ranah pemantauan pemilu. Zaman-zaman saya masih kuliah dulu, tahun 99, zaman-zaman reformasi 97-98 itu, nah itu kita lagi gencar-gencar tuh perempuan-perempuan untuk turun ke jalan. Nah, kalau di daerah mungkin sulit sekali. Terus masalah regulasi atau afirmasi yang lemah. Biasanya regulasi memang sudah dibuat oleh kebijakan sudah dibuat, tapi biasanya tidak dilaksanakan dengan sempurna karena cuma kebijakan saja, tapi tidak pernah dilaksanakan oleh mereka semuanya ya. Nah, selanjutnya bagaimana memperkuat kapasitas perempuan penyelenggara pemilu. Kemampuan harus diikuti dengan kemampuan manajerial, terus paham teknis penyelenggaraan. Kita harus paham nih, apalagi kalau mau jadi anggota KPU. Sebelumnya kita harus ada pengalaman minimal kita pernah jadi ikut jadi penyelenggara minimal tingkat PPS, PPK, atau minimal KPPS, kita sudah tahu teknis penyelenggaraan pemilu seperti apa. Terus inovasi dan perbaikan komunikasi. Nah, ini juga nih, ada perbaikan komunikasinya juga. Terus kerjasama dan jejaring. Maksudnya jejaring ini kan ada stakeholder, nah itu kita harus ada kerjasama, terus juga ada ormas. Itu pentingnya harus ada kerjasama. Ini perempuan, khususnya untuk perempuan-perempuan, jangan malu untuk ikut organisasi atau ikut kegiatan-kegiatan di luar, karena itu adalah salah satu manfaat kita nanti untuk jadi penyelenggara pemilu. Terus juga pendidikan pemilih, terus perkuat sisterhood. Nah, kalau ini nih, kadang-kadang kita selama perempuan anggap saingan, padahal sih itu harusnya kita sama perempuan harus saling menguatkan, apalagi kita sudah di dalam satu dalam satu keluarga ya kan, kita harus menguatkan. Walaupun misalnya saya di KPU, terus Mbak Fitri di Bawaslu, kadang-kadang saingan nih nggak boleh kayak gitu. Kita harus saling menguatkan, kita sama-sama, apalagi perempuan jumlahnya semua sedikit. Nah, kita harus saling menguatkan. Terus yang terakhir integritas dan profesionalitas. Nah, itu yang penting, sangat penting, karena kan kita di sini sebagai penyelenggara pemilu tidak boleh ikut atau tidak boleh mendukung salah satu kandidat atau apapun. Pokoknya kita harus integritas kita terjaga dan profesionalitas kita juga harus terjaga sebagai penyelenggara pemilu. Selanjutnya, perempuan dan penyelenggaraan pemilu. Nah, di Undang-Undang 7
tahun 2017 tentang pemilu, ada 19 frase yang menyebutkan keterwakilan perempuan. Yang pertama yaitu membentukkan lembaga penyelenggaraan pemilu. Ada KPU, Bawaslu, PPK, PPS, KPPS harus memperoleh keterwakilan perempuan. Nah, di sini sudah disebutkan harus ada perempuannya. Untuk KPU sendiri ada beberapa kota di kota seperti Jakarta Pusat, terus Jakarta Selatan itu perempuannya nggak ada. Waktu saya ikut tes juga cuma beberapa 1 atau 2 yang ikut tes di KPU sendiri. Peminatnya kurang atau mungkin informasinya yang mereka dapatkan kurang. Sepertinya seperti itu. Terus untuk verifikasi parpol serta pemilu harus ada 30% keterwakilan perempuan di tingkat nasional. Nih di undang-undang sendiri sudah ada disebutkan di sini. Dan calonan anggota DPR dan DPRD sekurang-kurangnya 30% pada daftar calon sistem semi zipper. Nah ini nih sudah dijelaskan di Undang-Undang 7 sendiri bahwa keterwakilan perempuan ada beberapa yang harus dipenuhi. Nah selanjutnya kebijakan afirmatif Indonesia untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Nah kebijakan parpol dalam penempatan minimum 30% perempuan dalam perusahaan parpol. Nah ini harus ada di dalam kepengurusannya sendiri. Terus Jipper System. Nah, Jipper System kan dari 3 calon legislatif harus ada calon perempuannya lah gitu kan. Nah, namun diartikan 1 di antara 3 calon adalah minimum 1 perempuan. Suara saya terdengar? Terdengar jelas, Bu? Belum. Iya. Terus penempatan DCT yang mana dalam setiap 3 calon ditempatkan 1 calon perempuan dalam urutan 1, 2, dan 3. Bukan hanya di nomor 3 dan nomor 6 sebagai pemenuhan kuota saja, tapi harus ada di antara nomor 1, 2, dan 3. Terus sanksi terhadap partai yang melanggar ketentuan kuota di atas diatur dalam PKPU sendiri. Nah, selanjutnya, upaya KPU untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Dan menerapkan aturan penempatan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dan pengaturan penempatan nomor urut perempuan, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dalam daftar bakal calon yang diajukan oleh partai politik. Ini diatur oleh PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Selanjutnya menerapkan aturan calon terpilih dari unsur perempuan jika terdapat calon yang memperoleh suara pada 1 dapil dalam peraturan KPU tentang penetapan hasil pemilu. Terusnya, kelompok perempuan menjadi sasaran strategis sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota. Di sini juga kita kemarin juga termasuk moderator kita juga ikutan sebagai relawan demokrasi di KPU sebelum ikut di Bawaslu ya. Nah ini sasaran kita yaitu perempuan, terus juga anak-anak sekolah. Banyak kan kenapa perempuan sebagai sasaran pendidikan pemilih kita? Karena perempuan sendiri yang akan meneruskan kepada keluarga, apalagi di dalam sebuah keluarga ya. Mereka itu yang mempunyai posisi terpenting, misalnya dia bisa mempengaruhi suami dan anaknya untuk memilih. Seperti itu. Terus MOU KPU dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tentang meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan pemilu dan pemilihan. Nah, di sini nih Mbak Nong sendiri nih yang dulu juga lebih banyak di Komnas Perempuan, lebih paham tentang perempuan sendiri ya, Mbak Nong ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini memastikan keterwakilan calon anggota legislatif perempuan di PKPU nomor 20 tahun 2018. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Mau pulang. Undang-undangnya ini. Nah, isu partisipasi gender dalam penyelenggaraan pemilu. Ini udah ada undang-undang pemilihan umum, undang-undang pemilihan kada, undang-undang partai politik. Tapi sekarang
Sudah ada langsung dalam Undang-Undang Pemilu. Terus kebijakan seleksi bahkan sampai tingkat ad hoc. Nah, itu sudah harus ada keterwakilan perempuan, isu-isu gender ini. Terus sosialisasi dan BIMTEK, peran dan relasinya dengan stakeholder. Stakeholder ini bisa kita minta bantuan perempuan-perempuan, bisa di ibu-ibu TPK dan lain sebagainya. Ini suara dari mana, moderator? Serunya. Begitu saya belikan aku deh. Tapi ya. Mana dulu ini? Ibu Nurliana Tita, mohon izin untuk dimatikan terlebih dahulu, di-mute dulu. Oke, saya lanjut ya. Baik. Terus juga terfleksi dari elemen dan penyelenggaranya, baik di tingkat personal maupun manajerial. Terus ada identifikasi isu gender dalam pemilu, yaitu ada diantaranya adalah akses, partisipasi, kontrol, dan pemanfaatan hasil pemilu. Nah, di sini penyelenggaraan pemilu yang responsif gender ini ada di Tata Kelola Pemilu, Fondasi ke Tata Kelola Pemilu di KPU RI tahun 2017. Ada tahapan pemilu, ada 3 tahapan pemilu, yaitu tahapan persiapan yang harus dipahami oleh teman-teman khususnya perempuan untuk penyelenggara pemilu, terus tahapan penyelenggaraan, dan selanjutnya tahapan penyelesaian. Nah, di sini ini kebijakan secara eksplisit merekognisi kebutuhan dan kepentingan laki-laki maupun perempuan, antara lain kebijakan seleksi, pertimbangan gender balance. Nah, ini harus balance perempuan dan laki-laki di dalam pemilihan KPU sendiri atau Bawaslu. Terus apakah ada diskriminasi dalam kebijakan calonan peserta pemilu nih untuk pemilu ya. Terus bagaimana bila parpol tidak memenuhi syarat minimum 30% calon perempuan? Apakah nanti parpolnya bisa dikenakan sanksi seperti apa? Nah, ini harus jelas sebenarnya afirmasi kebijakan yang dibuat. Terus apakah ada perbedaan rujukan kebijakan sosialisasi atau kampanye? Terus indikator kinerjanya dengan indikator output dan income yang seimbang, antara lain apakah aksesnya sama ketika perempuan mendaftarkan diri sebagai pemilih? Terus bagaimana dengan akses informasi dan kesempatan pendidikan pemilihnya? Selanjutnya, anggaran dialokasikan untuk support kegiatan responsif gender, antara lain alokasi anggaran atau sosialisasi dan pendidikan pemilih, marginal dan juga pemilih perempuan. Bagaimana akses informasi terhadap dana kampanye caleg? Nah, ini harus ditanyakan nih. Beberapa fondasi tata kelola pemilu. Nah, upaya afirmatif untuk pemilu DPR RI pada pemilu 19, kebijakan afirmatifnya belum ada kebijakan. Terus persentase keterpemilihan perempuan baru 9%. Pada pemilu 2004 sudah mulai nih ada anjuran 30% calon. Masih anjuran ya, belum ada di dalam kebijakannya sendiri. Nah, perempuan persentasinya di tahun 2004 sudah 11% di DPR. Selanjutnya di 2019 sudah ada kebijakan afirmatif 30% dalam DCT. Terus keterwakilan perempuannya sendiri sudah meningkat menjadi 17,86%. Pada pemilu 2014 dengan sistem JIPER sistem 1 di antara 3, peningkatannya malah nggak meningkat, malah menurun, cuma 17,32%. Nah, di pemilu 2019 sendiri kan sudah ada sistem JIPER juga ya. Terus prioritas keterpilihan perempuan jika dalam satu dapil perolehan suaranya sama dengan caleg laki-laki. Nah, ini prioritas nih, harus dipilih. Kalau misalnya jumlah suaranya ini sama dalam satu dapil, tapi di situ ada perempuan, nah di situ akan dipilih calon dari perempuannya sendiri. Presentasinya juga meningkat menjadi 20,52%. Ini dia metriknya. Lumayan meningkat ya dari 1999 ke 2019. Terus perempuan pemimpin di Indonesia.
Di sini nih Menteri dan Kepala Daerah di Orde Lama, yaitu ada Bu Maria Ulfa, Menteri Sosial. Selanjutnya Bu Surasmi Karma Trimurti, Menteri Perburuhan. Nah, untuk perempuan, udah lumayan banyak ya. Terus Wapres dan pada masa reformasi sendiri, Wapres dan Presidennya juga Presiden perempuan pertama yaitu Bu Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya banyak juga ya perempuan-perempuan yang ada di tampuk pimpinan kementerian. Dan juga terakhir ini Ketua DPR RI kita perempuan juga, Bu Puan Maharani. Nah, untuk DPD sendiri, tahun 2004 lumayan banyak juga keterwakilan perempuannya, sampai sekarang malah lebih dari 30%. Sekarang 2019 ini jumlah perempuan sendiri melebihi dari kuota yaitu 30,88%. Nah, ini udah ada kata-kata dari Pak Muhammad Hatta. Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negara, ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Nah, ini juga dari Bu R.A. Kartini, ada kata-kata bijaknya, jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Ya, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Bu Kinung atas pemaparan materinya yang luar biasa. Mohon izin Ibu untuk mengembalikan host kepada staf Bawaslu Jakarta Barat atas nama Ibnu Permadi ya Bu, karena kita tidak ada hostnya. Ya Bu. Oke. Siap. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali yang sudah disampaikan oleh Ibu Kinung. Memang by data sudah jelas bagaimana persentase keterwakilan perempuan dalam setiap lini pemerintahan, baik yang sifatnya itu keterwakilan perempuan dalam politik, kemudian dalam sebagai penyelenggara pemilu khususnya KPU. Memang trennya itu masih belum mencapai kuota 30% ya Bu ya. Tadi baru sampai di 20-an%, cuma memang selalu meningkat setiap tahunnya. Itu mungkin menandakan bahwa sebenarnya ada kemauan dari perempuan untuk menempati posisi-posisi strategis. Cuma mungkin selama ini masih ada kekurangan baik dari segi kompetensi maupun dukungan dari pihak-pihak di sekitarnya. Mungkin bisa disampaikan lebih lanjut oleh narasumber kedua yang memang sudah memiliki fokus di bidang gender dan HAM. Kepada yang terhormat Ibu Nong Hoirunisa, sedikit saya membacakan profil dari Ibu Nong Hoirunisa. Nama Hoirunisa Marzuki, SPC, pengalaman kerja sebagai Ketua Bawaslu Kota Bekasi sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kota Bekasi. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komnas Perempuan sebagai Koordinator Pengaduan Divisi Pemantauan tahun 2010 sampai 2018. Founder dari Balai Perempuan dan Rangkul Kota Bekasi, Komunitas Pengasuhan dan Pendidikan Keluarga. Luar biasa sekali banyak ini ya pengalaman organisasi dan juga pengalaman kerjanya. Baik, kepada Ibu Noh Hoirunisa mungkin bisa menyampaikan pendapatnya ataupun materinya mengenai bagaimana peran perempuan dalam memperingati Hari Kartini dari perspektif penyelenggara pemilu. Silakan Ibu Noh Hoirunisa. Baik, terima kasih moderator. Saya minta dibantu buat share screen ya. Tadi saya udah kirim ke panitianya ya. Bisa di-share nggak? Baik, Bu. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini senang banget bisa bisa sharing ya, dan terima kasih untuk Bawaslu Jakarta Barat sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing dalam refleksi Kartini. Dan ini masih bulan April menjadi bulan Kartini. Sebenarnya saya mau bilang kalau
memaknai Kartini tidak hanya di bulan April ya, tapi di bulan-bulan lain pun juga boleh. Terima kasih kepada Fitri, ini teman saya nggak biasa manggil ibu jadi kaku. Fitri, thank you udah mengundang, boleh. Dan juga kepada pimpinan, ketua ataupun anggota yang lainnya dari Bawaslu Jakarta Barat, dan ada Mpok Kinung, ini teman Dikip, tapi saya tidak seaktif ini ya, Mpok Kinung yang udah perjalanannya udah luar biasa soal pemantau. Baik, mungkin karena waktu sudah jam 3 ini ya, saya mungkin akan lanjut, saya mungkin nggak akan panjang, karena sebenarnya tadi saya udah duga, saya bilang sama Fitri, Pok Kinung dulu, dan saya udah menduga Pok Kinung sudah menjelaskan sudah cukup banyak terkait penyelenggara pemilu. Baik, yang pertama, saya mau refleksi terlebih dahulu, anggapan kita soal Kartini ini. Saya mau lihat bahwa Kartini banyak yang bilang dia kan sebenarnya perjuangannya hanya pena gitu. Saya bilang tidak hanya, karena justru itulah yang menjadikan pembeda dia dengan pahlawan yang lainnya. Jadi kalau saya bilang yang membedakan dia dengan pahlawan lainnya adalah dia tulisan ya. Dia menghasilkan tulisan, mewariskan tulisan, dan itu menjadi karya yang luar biasa karena akhirnya kita jadi mengetahui apa yang ada di kepala Kartini, pikiran-pikirannya, kemudian ide-idenya, dan ternyata sebenarnya tidak hanya soal isu perempuan. Dia membicarakan soal banyak sekali isu kalau kita mau baca secara detail surat-suratnya. Kemudian di zaman itu, kalau ada Pak Didi, dia sejarawan, dia pernah bilang bahwa Kartini sebagai sosok prototipe manusia Indonesia baru. Pada zaman itu kan sebenarnya belum ada ya namanya Indonesia. Ini sebenarnya mau bilang bahwa pada tahun di Kartini di daerahnya ada sekitar 28.000 kalau tidak salah ya 28.000 penduduk Jawa. Kemudian ada 3.000 yang dia menguasai Belanda, dan itu sangat sedikit perempuan yang bisa menguasai bahasa Belanda. Dan Kartini menjadi salah satu orang yang perempuan di antara sedikit itu yang bisa memahami bahasa Belanda. Ini menurut saya keren karena dia belajar melalui buku-buku. Jadi saya mau bilang bahwa Kartini ini pikirannya maju. Dia beda kalau Pak Didi bilang dia sebagai sosok prototipe manusia baru karena Indonesia baru, karena memang dia sangat berbeda dengan pikiran ibunya, orang tuanya, nenek moyangnya, dan dia berpikir lebih maju. Bahkan ketika tulisan-tulisannya dibaca, banyak orang yang menduga ini benar ya tulisan seorang Kartini, orang Jawa, perempuan pula, karena menunjukkan dari bahasanya itu sangat luar biasa. Nah, apa sih hubungannya sebenarnya Kartini dengan perjalanannya hingga sekarang? Saya mau bilang bahwa keyakinan Kartini ada suaranya, bahwa perubahan pada perempuan itu tidak bisa terjadi jika tidak ada perubahan struktur, juga nilai budaya di masyarakat di mana ia berada. Jadi kalau Kartini bilang tidak ada perubahan struktur, yaitu tadi ya, ketika perempuan bukan pada pengambil keputusan, perempuan tidak ada dalam posisi pengambil kebijakan, dia tidak berada pada lembaga struktur, itu akan sulit berubah kondisinya. Nah, Kartini dia menolak poligami, tapi akhirnya dia bersedia untuk dipoligami. Itu sebenarnya itu menjadi negosiasi dia bahwa boleh saya dipoligami, tapi saya punya cita-cita berkeinginan untuk bisa mendirikan sekolah, bisa bisa membagi, bisa mengajari perempuan yang dia lihat bahwa ini kalau perempuan yang nggak pinter nih nggak akan bisa berubah ini gitu. Jadi saya mau bilang bahwa itu bentuk negosiasi dia. Kemudian dia bilang, karena saya yakin sedalam-dalamnya perempuan dapat menanamkan pengaruh besar ke dalam masyarakat, maka tidak ada sesuatu yang lebih baik dan lebih sungguh-sungguh yang saya inginkan kecuali dididik dalam bidang pengajaran. Itu tadi yang berkaitan dengan bahwa soal pendidikan menjadi isu yang sangat concern Kartini, karena dengan pendidikan perempuan bisa berubah. Dia punya ide-ide, dia punya gagasan, kemudian juga dia bisa merefleksikannya. Nah, kehebatan Kartini sebenarnya yang tidak banyak orang selalu bilang peringatan Kartini gitu ya, pakai kebaya, ada lomba dan sebagainya. Tapi sebenarnya orang tidak melihat bahwa kehebatan Kartini adalah dia orang yang gemar membaca,
dia merenungkan apa yang dibaca, dia mendiskusikan dengan orang-orang di sekitarnya ya, terutama dengan bapak dan kakaknya. Kemudian dia menulis apa yang menjadi refleksinya. Dan ini menurut saya yang menjadi keren sekali, saya bilang gitu ya. Kemudian next, boleh next. Ya, terkait dengan penyelenggara pemilu ya. Sebenarnya tadi sudah disinggung banyak sama Pak Kinung. Saya mungkin akan sedikit menjelaskan dari perjalanan ada namanya perubahan gitu ya. Dimulai pada tanggal 18 Desember 1979 itu Majelis Umum PBB menyetujui adanya rancangan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dinamakan dengan Konvensi CEDAW. Nah, Indonesia menjadi salah satu negara bagian dari PBB. Ada 20 negara yang saat itu menyetujui tahun 1981 dan Indonesia sudah meratifikasi CEDAW ini dalam Undang-Undang Nomor 7 1984. Nah, salah satu bunyi dari ratifikasi itu sebenarnya ada dorongan affirmative action. Nah, affirmative action ini di pasal 4 ya. Ada langkah-langkah sementara yang dilakukan agar posisi perempuan secara politik dia bisa bisa setara. Karena kalau mau bilang buat apa sih affirmative action ada kuota 30%, karena sebenarnya itu kan jadi tidak diistimewakan perempuan. Iya memang diistimewakan ya, karena sebenarnya saya mau bilang langkahnya udah beda nih perempuan dan laki-laki. Laki-laki udah maju lebih dulu soal politik, perempuan belum. Maka harus ada langkah-langkah yang dibutuhkan agar perempuan bisa setara posisinya dengan laki-laki. Nah, ini diperlukan kalau Mbak Ani Sucipto bilang pertama affirmative action ini dibutuhkan, kota ini dibutuhkan karena diperlukan intervensi struktural sebagai tindakan darurat dalam memperbaiki ketimbangan gender di segala bidang. Jadi kalau misalnya ada kata politik itu bukan wilayah perempuan, ini sebenarnya slogan yang menghambat memang gimana perempuan biar tidak terlibat dalam politik. Kemudian memang keterwakilan perempuan masih sangat rendah sehingga kuota perempuan dibutuhkan. Tadi sebenarnya Pak Kinung sudah menjelaskan data-datanya ya. Pasca ada affirmative action itu memang ada angkanya berubah dan itu menjadi jauh lebih naik gitu ya dibanding belum ada affirmative action. Kemudian yang ketiga, ini pengalaman hidup perempuan memiliki nilai yang khas yang dirasakan oleh perempuan dan nilai-nilai tersebut melahirkan cara dan etika yang berbeda dengan laki-laki. Saya punya pengalaman 8 tahun di Komnas Perempuan, kalau 1 tahun ada 1000-an kasus yang melaporkan di Komnas, kalau 8 tahun saya hampir membaca 8.000-an kurang lebih lah kasus. Nah, pengalaman perempuan khas, berbeda dengan laki-laki. Banyak hal yang sebenarnya yang tidak bisa tidak bisa diwakilkan ya. Jadi sebenarnya kalau dari tahun 1955 adalah perempuan menjadi pemilih, kemudian dari setiap juga data pemilih perempuan selalu lebih banyak dibanding laki-laki, antara 1% dan 2%, tapi perwakilannya tidak ada. Seharusnya kan sebenarnya ada juga keterwakilan, karena kalau mau melihat jumlah pemilih, masyarakat dan sebagainya, ini jumlah perempuan jauh lebih banyak gitu. Maka sebenarnya kebutuhannya seharusnya bisa disuarakan. Oke, boleh next. Oke, ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan sedikit ya sama Po Kinung. Jadi kalau tahun dari 1999 itu kan memang belum ada. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003. Di tahun dalam undang-undang ini sebenarnya kalimat yang masih ada itu adalah memperhatikan. Nah, kemudian berubah tiga pemilu ya, 3 pemilu sudah berubah, itu sebenarnya ada keterwakilan. Jadi yang awalnya memperhatikan, yang tidak diwajibkan, kemudian kalau sekarang sudah menjadi kewajiban. Nah, ini memang dalam pencalonan. Tetapi kalau yang menentukan nomor urut, pencalegan itu kan partai politik ya. Sementara aturan 30% untuk kepengurusan partai politik itu hanya ada di pengurus pusat. Itu belum sampai kepada pengurus di provinsi dan di daerah ya, di kota ataupun kabupaten.
Oke, next. Oke, data-data ini sebenarnya sudah disampaikan tadi sama Pokinung. Mungkin boleh dilanjut saja. Oke, ini hambatan dan tantangannya ya. Ini next slide terakhir dari saya. Nah, hambatan dan tantangan dari perjalanan SIDAW yang tadi sudah diratifikasi tahun 1984. Jadi perjalanan sudah cukup panjang sebenarnya. Kita punya undang-undang dan hak partisipasi perempuan juga sudah tertuang, tapi sebenarnya kok perjalanannya agak lambat ya. Sampai sekarang kuota 30% belum ada nih di parlemen. Kenapa ya gitu ya? Padahal sebenarnya perjalanan kita soal menginginkan ada perubahan terhadap perempuan juga sudah cukup lama. Nah, saya sendiri seringkali merasa bahwa menjadi perempuan harus diberikan pilihan. Bahwa misalnya ada pilihan mau jadi ibu rumah tangga atau mau jadi berkarir nih gitu. Seolah-olah saya mau bilang, emang saya nggak bisa ya jadi dua-duanya gitu. Jadi ketika orang perempuan bekerja itu juga stereotipnya berubah gitu. Bahkan sebenarnya ada juga kalau anak saya suka bilang atau beberapa orang suka bilang menjadi ibu rumah tangga itu kan tidak bekerja gitu ya. Sebenarnya nggak juga ya. Saya mau bilang bahwa bukan berarti saya tidak berkeinginan untuk menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang mulia gitu. Tapi sebenarnya bisa nggak ya perempuan itu memilih untuk memiliki peran dua-duanya, dan ternyata itu juga banyak yang bisa melakukannya dan berhasil gitu. Kalau kita mau bilang pengasuhan, sebenarnya pengasuhan juga adalah bukan milik perempuan, tapi itu milik bersama orang tua ya. Jadi saya mau bilang ke suami saya, ya kita kalau bikin bareng ya harusnya kita juga sama-sama untuk mendidik dan membesarkannya juga, karena itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab seorang ibu. Nah, kemudian stereotip dengan perempuan sukses. Wah, kalau ada pernah dengar jadi meme, bos lu perempuan gitu kan. Itu lebih gila lagi ininya emosinya gitu. Nah, saya mau bilang kalau perempuan sukses stereotipnya, wah ini perempuan gak asik nih, ini perempuan dominan nih, ini perempuan kurang seru nih, ini perempuan pasti mengalahkan suaminya di rumah. Jadi ada stereotip ketika perempuan berkarir, perempuan sukses, perempuan jadi pemimpin, itu malah bukan sesuatu yang diapresiasi gitu ya, tapi justru biasanya mendapat stigma yang kurang bagus. Kemudian sesama perempuan tidak saling mendukung. Nah, sebenarnya dari perempuan sendiri kadang juga merasa bahwa rendah diri gitu untuk mengambil posisi-posisi tertentu. Dan tidak saling mendukung, menganggap bahwa sebenarnya persaingan. Saya mau bilang bahwa sesama perempuan justru sebenarnya kekuatannya adalah tadi kalau Pokining bilang sisterhood, itu menjadi kekuatan perempuan. Siapapun yang jadi harusnya ya harus mendapat dukungan sesama perempuan, karena ketika perempuan menjabat posisi, mendapatkan posisi-posisi pengambil kebijakan, ya harapan kita adalah dia bisa menyuarakan kebutuhan perempuan. Kemudian banyak tuntutan untuk menjadi sempurna. Ya, perempuan selalu dituntut untuk bisa masak, untuk cantik, untuk yang pada akhirnya kadang perempuan dituntut untuk menjadi sempurna, dan dia punya kehilangan, hidupnya lebih banyak tidak memikirkan dirinya gitu ya. Jadi memang itu. Kemudian ini sebenarnya bisa dibaca oleh teman-teman ya, hambatan dan tantangan kalau Ani Sucipto soal bahwa adanya keterbatasan pada perempuan soal keahlian, karena itu tadi perempuan pengalamannya berbeda ya. Tidak sama, startnya udah beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dianggap lebih paham soal kepemiluan dan politik karena memang dia jauh lebih lama terlibat dalam isu-isu ini, sementara perempuan masih sangat jarang. Kemudian undang-undang tentang kuota juga bisa menghasilkan situasi di mana perempuan yang terpilih hanya untuk kepentingan statistik. Ya, ini sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh di partai politik bahwa sebenarnya ini ada suara ya. Ya, banyak penelitian yang menyebutkan bahwa sebenarnya partai politik tidak cukup berkomitmen gitu terhadap kader perempuan. Perempuan dijadikan sebagai pemilih, sebagai basis massa, tapi sebenarnya dalam pembinaan secara khusus kepada perempuan itu tidak ada.
Mungkin cukup itu. Kita mungkin bisa lebih banyak diskusi aja ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Melia, moderator. Baik, terima kasih Ibu Nong Hairunisa atas pemaparan materinya yang luar biasa. Banyak sekali yang dapat kita ambil informasi-informasi mengenai bagaimana keterwakilan perempuan itu dan bagaimana cara kita untuk saling mendukung sesama perempuan. Tentunya hal ini sangat dibutuhkan. Tadi yang dibicarakan terkait sisterhood ya Bu ya. Baik, sudah ada satu pertanyaan ya. Mungkin kita sudah bisa membuka sesi tanya jawab agar diskusi kita semakin seru. Kepada seluruh peserta yang ingin bertanya bisa secara langsung maupun menulis catatan ataupun pertanyaan di kolom chat. Ini sudah ada pertanyaan dari Laras, Kopri, Jakarta. Assalamualaikum, mohon izin saya Laras dari Kopri, Jakarta, izin bertanya kepada narasumber. Bagaimana cara membangkitkan gairah kepemimpinan perempuan? Yang kedua, upaya mencerdaskan perempuan untuk saling mendukung dan tidak merasa disaingi. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Kinung terlebih dahulu. Silakan Ibu Kinung. Ya, terima kasih Mbak Laras. Tadi bertanya tentang bagaimana sih membangkitkan gairah kepemimpinan perempuan. Nah, gimana sih sebenarnya kalau untuk membangkitkan gairah kepemimpinan perempuan itu sebenarnya dari kita sendiri, dari kita pribadi. Kalau kita merasa, saya ini perempuan lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita merasa seperti itu, ya kita nggak bisa bangkit. Kita merasa, saya cuma bisanya ini loh, kerjaan-kerjaan ini kayaknya cuma buat laki-laki, saya nggak bisa loh perempuan. Nah, sebenarnya itu udah dari diri pribadi sendiri kita, kalau kita tidak merasa lemah dan merasa saya nggak mampu, nah itu nggak bakal bisa. Dan bagaimana mencerdaskan perempuan untuk saling mendukung dan tidak merasa disaingi. Sebenarnya memang perempuan ini kan kadang-kadang suka ada kecemburuan sosial, misalnya salah satu orang di dalam lingkungan cuma dia aja yang diperhatikan, nah itu memang perempuan cenderung seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk saling mendukung? Awalnya memang kalau misalnya dalam suatu kompetensi pastinya ada persaingan ya. Semua juga pasti akan merasakan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah duduk di dalam bangku yang sama, nah itu kita harus saling mendukung. Misalnya saya di KPU sendiri ada perempuan berdua. Nah, kita tuh saling mendukung. Jangan kita saling menjelekkan dulu, oh dia nih seperti ini. Nah, nggak bisa. Misalnya kalau dia hari ini nggak masuk, kenapa sih dia nggak masuk? Mungkin ada keluarga kita berusaha untuk menutupinya bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tidak mendukung satu sama lain, ngatain dia seperti ini, seperti itu, nah itu tidak akan terbangun sendiri gitu. Nah, itu tadi dari awal saya udah bilang, bagaimana sih kita membangkitkan gairah kepemimpinan kita sendiri, dari pribadi kita sendiri dulu. Apakah kita mau bangkit atau enggak, khususnya nih perempuan-perempuan, nggak usah gengsi, nggak usah malu. Waktu saya masih di KIP dulu atau masih punya usaha sendiri, saya nggak malu, saya bawa-bawa semuanya apapun sendiri. Gengsi itu kan yang paling tinggi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya mungkin dari Mbak Nong. Silakan Ibu Nong. Ya, tadi pertanyaannya tuh upaya mencerdaskan perempuan. Apa tadi kepemimpinan perempuan ya? Kepemimpinan, membangkitkan gairah kepemimpinan perempuan, Ibu. Iya, sebenarnya kalau suka dibilang apa sih yang berbeda sebenarnya kepemimpinan perempuan dan kepemimpinan laki-laki. Kalau dilihat sebenarnya kan cenderung kalau laki-laki itu maskulin, laki-laki itu agresif gitu ya, berani, sementara perempuan lebih pasif, misalnya lebih ya stereotip yang dilekatkan ya. Dan kepemimpinan perempuan biasanya saya mau bilang bahwa perempuan itu kan sebenarnya sudah terbiasa dari ketika dia jadi ibu, dia sebenarnya sudah berbagi lewat rahim ya. Jadi bahkan ketika dia lahir, kemudian dia tumbuh, dia besar menjadi perempuan, dia terbiasa dengan budaya berbagi. Saya sendiri merasakan ya, ketika saya misalnya dapat apapun sampai rumah, itu biasanya saya pasti akan bagi dengan apapun yang saya punya.
apa yang saya peroleh misalnya, termasuk pengetahuan-pengetahuan soal gender, soal kekerasan terhadap perempuan, karena saya berharap sebenarnya suami yang hidup bersama saya itu punya pemikiran yang sama, punya cara pandang yang sama, karena biasanya menjadi jomplang itu kan karena karena kita udah nggak sama nih secara pemahamannya gitu. Nah, budaya berbagi ini biasanya memang dimulai dari perempuan. Kalau di kampung-kampung, kalau misalnya ada berkat itu ya, biasanya kalau perempuan pasti akan dibawa ke rumah untuk dimakan bersama di keluarga. Berbeda dengan laki-laki, biasanya kan akan diitukan oleh buat sendiri gitu ya. Nah, kepemimpinan perempuan ini ya memang harus didorong. Jadi sebenarnya harus dimulai dengan bahwa kita harus memutus mata rantai, stereotip, stigma, dan hal-hal diskriminasi terkait perempuan. Ketika kita sudah memutus mata rantai dimulai dari diri kita, untuk tidak berguyon atau bercanda dengan seksis misalnya, yang merendahkan martabat perempuan, minoritas tidak hanya perempuan ya, sebenarnya kan banyak ya, ada disabilitas, ada etnis misalnya, terus kemudian masyarakat adat dan sebagainya. Jadi ketika kita merendahkan derajat dengan guyon atau bercanda yang merendahkan salah satu dari kelompok minoritas, itu juga itu bagian dari diskriminasi. Nah, kita mulai dengan memutus mata rantai dengan cara pandang kita, dan kita juga dari mulai cara berpikir, cara berperilaku, dan kita ubah, dan kita mulai dorong dan kita sebarkan ini, kita tularkan ini dengan orang-orang yang terdekat kita. Kemudian kalau misalnya di mahasiswa misalnya ya, di kampus, ketika dia punya posisi, ketika dia dalam organisasi ya, enggak juga dalam mengambil pilihan misalnya udahlah jadi seksi konsumsi ataupun jadi seksi bendahara aja gitu loh. Sebenarnya kan kita juga boleh loh. Perempuan kadang-kadang juga punya ketika dapat pujian kadang saya nggak begitu gitu. Sebenarnya kan boleh aja kita terima gitu ya, karena banyak penelitian yang membuktikan bahwa perempuan lebih banyak rendah diri dibanding laki-laki. Nah, itu yang harus dimulai, bahwa kita boleh menerima pujian, kita boleh mendapat posisi tertentu dengan kualitas kita. Jadi pemimpin itu bukan karena berdasarkan jenis kelamin, karena dia laki-laki dia jadi pemimpin, tapi berdasarkan kriteria. Kriteria itu apa? Ya, kriteria itu dari kemampuan, dari kapasitas, dari kecakapan, dari keterampilan yang dia punya, dari keberanian dan sebagainya. Itu. Kemudian stereotip. Soal stereotip itu tadi kita juga harus mulai, saya mau bilang bahwa hidup itu negosiasi. Jadi sebagai perempuan ya kita harus bisa bernegosiasi dengan apapun yang ada di sekitar kita. Bernegosiasi dengan pasangan, dengan teman, dengan rekan kerja, dengan siapapun, kita harus bisa bernegosiasi. Kalau itu menjadi bagian dari hak kita untuk diperlakukan setara dan adil, ya kita harus bisa bernegosiasi. Bahkan pilihan-pilihan ya, ketika kita dengan pacar misalnya, terus kamu nggak boleh main dengan ini, kamu nggak boleh bekerja, kamu nggak boleh pakai baju ini dan sebagainya, itu juga kita sebagai perempuan punya hak secara tubuh kita, secara pikiran kita, dan kita harus bisa menegosiasikan itu dengan orang-orang di sekitar kita, bahwa kita harus juga dapat perlakuan yang adil dan setara. Ada lagi? Baik, terima kasih Ibu Nung atas jawabannya. Ini ada lagi pertanyaan dari Yuliana Muflihah, staf Bawaslu Jakarta Barat. Mohon izin bertanya, harusnya perempuan hari ini mendorong kepada pemerintah agar perempuan mempunyai hak yang sama di dalam pemerintahan dari segi aspek kuota. Mohon pencerahannya, di mana kita ketahui jika berdasarkan data statistik, perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Nah, bagaimana narasumber memandang terkait pertanyaan ini? Silakan, mungkin bisa dari Ibu Nong terlebih dahulu kali ya. Baik. Ini sebenarnya dorong kepada pemerintah tidak hanya soal, ya memang berawal dari politik ya, karena politik itu kan dengan berpolitik sebenarnya kita bisa melakukan perubahan tercepat itu memang dengan politik, karena politik bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ramah perempuan misalnya. Kalau kita ngomong perjalanan perempuan untuk berada di parlemen, ini memang sampai sekarang kan memang masih belum sampai 30%. Tapi sebenarnya tidak hanya nanti yang didorong soal kuantitasnya saja, tapi sebenarnya juga soal kualitas.
Nah, saya mau bilang sebenarnya ini juga menjadi tanggung jawab partai politik ya, karena partai politik yang menentukan, yang juga melakukan pembinaan terhadap kader-kadernya, jadi harus diatur juga sebenarnya soal kepengurusan partai politik yang saat ini memang baru di tingkat pusat kuota 30% keterwakilan kepengurusan dan belum sampai pada provinsi dan tingkat kota. Itu menjadi problem juga. Ketika perempuan hanya sedikit di parlemen, ya kebijakannya juga soal isu perempuan juga menjadi lambat. Sampai sekarang kalau pernah teman-teman dengar ya, itu undang-undang RUU kekerasan kekerasan seksual, kemudian undang-undang PRT yang masih menjadi problem sampai sekarang juga belum disahkan. Karena mungkin di mayoritas laki-laki yang ada di parlemen itu bukan sesuatu yang urgent untuk disahkan gitu loh. Sementara korban kekerasan seksual itu lebih banyak perempuan. Nah, PRT pekerja rumah tangga sampai sekarang juga itu perjalanannya lebih panjang lagi dan juga tidak disahkan. Sementara korban pekerja rumah tangga ini sudah menunggu ya, menunggu negara hadir untuk bisa menyelesaikan. Banyak sekali persoalan perempuan PRT yang dapat gaji rendah, kemudian dapat kekerasan dari majikan, dan pilihannya adalah tidak nyaman bekerja di negara sendiri, kemudian dia pergi menjadi buruh migran. Nah, dalam RUU Undang-Undang Pemilu yang nomor 7 2017 sebenarnya itu kan memang hanya ada baru pada calon ya 30%. Nah, yang belum ada memang di partai politik. Nah, ke depan sebenarnya walaupun perempuan sudah ada 30%, tetapi pada nomor urutnya ini loh menjadi problem juga karena mayoritas yang jadi itu memang berada di nomor urut yang rendah ya, nomor 1 dan 2. Di Kota Bekasi sendiri itu mayoritas hampir semuanya memang berada di nomor urut 1 dan 2 yang terpilih ya. Jadi memang kalau misalnya ada zipper system, tapi memang perempuan posisinya banyaknya ada di nomor 3, nomor 6, dan nomor 9. Jadi perolehan berat buat perempuan untuk bisa menjadi berhasil. Nah, jadi memang komitmen partai politik yang sekarang sebenarnya lagi didorong oleh gerakan perempuan di setiap dapil dari dapil itu harus ada perempuan 30% perempuan di nomor urut atas. Ya, itu yang lagi didorong. Mungkin itu, Po Kinung silahkan tambahkan. Silakan, Ibu Kinung. Sepertinya sudah banyak dijawab oleh Mbak Anong. Bicara memang jumlah kita dengan laki-laki saat ini sepertinya memang tidak berbeda ya. Jumlahnya hampir sama. Kalau dulu kebanyakan memang perempuan, tapi kalau saat ini memang jumlahnya hampir balance. Mungkin beda sedikit di antara perempuan dan laki-laki. Nah, bicara tentang kuota sendiri ini, tadi sudah saya banyak jelaskan juga, kuota memang kita perempuan ini baru ikut berpolitik masih kurang ya, masih baru-baru ini. Jadi untuk kuota sendiri masih dalam pembahasan. Seperti juga tadi Mbak Anong sudah bilang bahwa kuotanya perempuan ini harus didorong dari legislatif. Sedangkan di legislatif sendiri aja kita masih kurang di bawah 30%, baru sekitar 20%. Nah, bagaimana perempuan bisa mendorong atau bisa membuat kebijakan atau undang-undang sendiri, di perempuan sendiri aja sedikit di situ. Laki-laki kayaknya lebih kurang tidak mau memperjuangkan undang-undang tentang perempuan. Seperti itu. Dan ini juga harus kita sebagai pemilih nanti lebih cerdas lagi memilih perempuan juga. Seperti juga tadi juga kualitasnya. Walaupun kuantitasnya sudah lebih dari 30%, tapi kualitas yang duduk di legislatif sendiri kurang. Seperti saya lihat kan banyak anggota legislatif itu dari kalangan artis yang dari perempuan. Nah, itu juga kualitasnya masih kurang. Nah, itu dia yang harus diperjuangkan kembali oleh partai politik. Oke, dari saya itu aja. Oke. Baik, terima kasih Ibu Kinung atas jawabannya yang luar biasa. Memang kalau yang ditanya mengenai kuota perempuan, kemudian bagaimana sih cara kita mengawal kebijakan-kebijakan
pemerintah yang tentunya harus ramah terhadap perempuan memang sampai saat ini masih terus diperjuangkan, bukan hanya oleh kita sebagai penyelenggara pemilu, namun juga oleh para aktivis perempuan dan juga masyarakat di luar sana. Tidak ada habis-habisnya ya kita untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai kaum perempuan. Mohon izin narasumber, ini banyak sekali pertanyaan. Alhamdulillah sangat aktif ini pesertanya. Semoga tidak lelah dalam menjawab ya. Ini ada pertanyaan. Izin bertanya narasumber, ketika kita bicara mengenai kesetaraan perempuan, golongan mereka yang mengatasnamakan agama berdalih bahwasanya sampai kapanpun laki-laki berada di atas perempuan. Alibi mereka adalah bahwasanya laki-laki merupakan imam dari perempuan. Nah, bagaimana tanggapan narasumber melihat pandangan yang seperti ini? Mungkin ini juga yang sering kali masuk ya ke dalam ranah ekstremisme ataupun perempuan-perempuan yang ikut dalam radikalisme, mungkin seperti ini kali ya Bu, bisa dikatakan pemikirannya sudah dicuci terkait bagaimana perempuan ada di bawah laki-laki, perempuan kaum minoritas dibanding laki-laki. Mungkin bisa dijawab lebih dahulu oleh Ibu Kinung terlebih dahulu, silakan Ibu. Halo Bu Kinung, apakah masih bersama dengan kami? Baik, kalau belum bisa dihubungi mungkin lagi di luar terlebih dahulu. Silakan Ibu Nohoirunisa untuk menjawab pertanyaannya yang telah diajukan tadi. Oke, baik. Ini terkait soal laki-laki menjadi pemimpin begitu ya dalam agama ya? Iya, benar. Ya, sebenarnya ini kan sebenarnya menafsirkan teks-teks gitu ya, yang ada di Al-Quran, hadis, kemudian di fikih-fikih juga memang banyak yang memuat bahwa perempuan adalah, laki-laki adalah pemimpin, laki-laki adalah imam, dan sebagainya. Yang akhirnya kita pernah ramai bahwa tidak boleh presiden perempuan, kan pernah ramai juga, partai politik pernah ada yang menolak itu. Kalau saya sebenarnya orang yang ustadz atau para kiai atau ini ya, mereka ini kan sebenarnya kita menganggap bahwa mereka adalah ahli agama. Ahli agama adalah orang-orang yang kita percaya, mereka belajar soal keagamaan gitu ya. Nah, sama sebenarnya ketika saya, mereka kan juga manusia ya, bisa saja juga salah gitu. Sama seperti ketika saya bilang saya ke dokter nih. Saya pernah ke dokter, saya percaya bahwa dokter profesional, dia kuliah, dia sudah belajar dan pendidikan soal dokter, tapi ketika pernah ngasih obat, kemudian saya pernah berdampak, tubuh saya merah semua. Nah, dokter yang saya bayar, yang saya percaya, yang saya bilang ahli dalam pengobatan, ternyata juga bisa salah gitu. Saya boleh nggak ke dokter yang lain? Jelas saya bilang saya boleh menentukan karena saya boleh memilih. Jadi ketika kita melihat bahwa ada ahli agama yang kita percaya, seorang ustadz, seorang kiai bahkan mungkin, tapi ketika dalam penyampaian, ini bener apa enggak ya gitu loh, ini dari mana sih tafsirnya gitu, karena sebenarnya banyak juga kok kiai-kiai, karena pendapat ini kan cukup banyak ya, soal hadis aja sebenarnya kan ada yang sahih dan tidak sahih gitu. Kita pernah dengar ada namanya bahwa, yang pernah saya baca ya, Nabi Muhammad itu sangat suka sekali dengan kucing gitu. Tapi ternyata hadis itu tidak cukup sahih karena orang yang sangat suka kucing itu adalah Abu Hurairah gitu ya. Dan ternyata Abu Hurairah karena dia sangat suka kucing dan gimana caranya orang suka kucing, terus dia bilang Nabi Muhammad juga suka kucing gitu. Itu yang pernah saya baca. Jadi kita itu kan harus berpikir kritis ya. Ini boleh atau tidak, ini layak atau tidak, ini makanya sebenarnya soal hoax dan kebencian yang isunya ramai ketika pemilu, kita harus juga berpikir kritis gitu loh. Ini mungkin nggak ya, yang di grup WhatsApp itu kan seringkali banyak sekali ada foto diganti dengan nama, dengan ucapan dan quote yang sebenarnya itu bukan hasilnya gitu loh. Itu bukan dia yang sebenarnya. Jadi kita harus benar-benar juga cek kebenaran, keaslian, ini benar apa enggak. Jangan sampai kita bisa terpengaruh atau kemakan isu-isu yang terkait dengan hoax dan kebencian. Saya melihatnya bahwa pemuka agama ini kan banyaknya laki-laki ya. Jadi
banyak sekali sebenarnya hadis-hadis yang mengutamakan dan ramah pada perempuan itu juga seringkali kurang dipublikasikan gitu. Dan sebenarnya kalau mau lihat sebenarnya banyak juga sih kiai-kiai yang dulu di Komnas Perempuan itu selalu ada kiai ya, yang pas zaman saya itu ada namanya Kiai Husein. Itu sebenarnya banyak sekali buku-buku yang dihasilkan, buku-buku yang dia tulis itu sangat berbeda dengan apa yang saya ketahui dari ketika saya kecil mengenal soal Islam, soal kepemimpinan perempuan dan kepemimpinan laki-laki gitu. Itu sangat jauh berbeda. Kemudian saat ini juga ada namanya Kiai Nahei. Itu juga kiai, dia punya pesantren dan saat memberikan terkait dengan kepemimpinan perempuan, politik perempuan itu juga cukup kaya gitu. Jadi kita jangan melihat dari satu ketika ada pendapat terus kita telan mentah-mentah dan kita langsung percaya gitu. Jadi kita juga harus berpikir kritis dan harus lihat soal kebenarannya. Itu sih. Melia, unmute. Oh, mohon maaf. Terima kasih Ibu Nung atas jawabannya. Memang yang kita ketahui ya selama ini beberapa oknum laki-laki banyak sekali yang pilih-pilih terhadap sunnah maupun hadis yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang enak-enaknya saja misalkan seperti yang poligami ya Bu ya. Poligami dilakukan tapi sunnah yang lain tidak. Termasuk ini bagaimana laki-laki ya, ini secara tekstual sepertinya. Laki-laki selalu di atas perempuan, ini kan masih tekstual mereka menafsirkannya. Baik, kepada Ibu Kinung udah hadir ya, sudah bergabung kembali. Ya, mohon maaf tadi lowbat laptopnya, jadi saya coba buka di laptop yang satu lagi. Mohon maaf tadi pertanyaannya apa, Mbak Melia? Pertanyaannya terkait bagaimana kita memandang pernyataan dari laki-laki selalu berada di atas perempuan sebagai imam perempuan. Silahkan Ibu Kinung. Ya, terima kasih Mbak Melia. Ya, mungkin tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak Nung, bicara tentang perempuan dan laki-laki, memang kadang-kadang egosentris atau egoisme dari laki-laki itu kan merasa perempuan itu kan kerjanya cuma di dapur, kasur, dan di sumur, kembali lagi seperti itu. Pada zaman dulu, padahal pada zaman sekarang yang modern ini udah tidak ada lagi seperti itu, apalagi di tempat saya ini kan mayoritas kaum Betawi itu seperti itu. Zaman dulu mana ada sih perempuan-perempuan Betawi yang ikut seperti saya ikut di politik. Dan itu suatu kebanggaan juga terhadap bagi saya pribadi sebagai perempuan dari suku Betawi yang ikut berpolitik lah istilahnya seperti itu. Dan bagi saya untuk laki-laki yang mengatakan seperti itu, nah itu adalah laki-laki yang egois. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kinung atas jawabannya. Memang bukan hanya secara Islam juga ya, tapi kesalahpahaman terkait kepemimpinan bagi seorang perempuan itu diperbolehkan atau tidak masih menjadi isu-isu yang ada di Indonesia juga, khususnya di budaya Indonesia yang sifatnya patriarkinya masih tinggi. Patriarkinya masih tinggi. Di tengah bagaimana cara kita juga sebagai perempuan untuk bisa memberikan alasan logis ya Bu ya terkait apa yang kita kerjakan baik di ranah publik khususnya ya, supaya mereka mempercayai apa yang kita lakukan dan tidak mengunderestimate apa yang kita lakukan. Baik, mungkin sedikit ada pertanyaan ini mungkin diajukan kepada pimpinan Bawaslu Jakarta Barat. Bisa dijawab oleh Ibu Fitriani. Ada pertanyaan dari Amala ya, Nur Amala. Izin kepada para narasumber, saya Amala ingin menanyakan bagaimana langkah-langkah Bawaslu, khususnya Bawaslu Jakarta Barat, dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, khususnya di lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Mohon izin Ibu Fitri, mungkin bisa disampaikan jawabannya, silahkan Ibu.
Baik. Ini harusnya bisa general ya pertanyaannya. Bawaslu atau KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, tapi langsung mungkin menukik ke Bawaslu Jakarta Barat, jadi nggak mungkin Mbak Nung sama Poki Nung jawab ya. Banyak hal yang menjadi hal-hal yang disupport atau didukung mungkin dalam konteks membuka ruang untuk keterwakilan perempuan di wilayah region kabupaten kota ya, Bawaslu sendiri, kemudian secara organik Bawaslu di level kecamatan, kelurahan, hingga pengawas TPS ya, karena itu wilayah domestiknya Bawaslu kabupaten kota ya, khususnya di Jakarta Barat, terkait dengan peningkatan partisipasi atau keterpenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan. Angka 30 ini bukan angka maksimal ya, Mbak Amala, tapi angka kritis ya. Angka kritis, jadi kalau bisa di atas 30 itu lebih baik. Nah ini alhamdulillah ya, baik sebagai keterlibatan perempuan bisa mempunyai aksesibilitas terkait dengan sebagai penyelenggara pemilu di ranah kecamatan, kelurahan, hingga pengawas TPS. Dari data pemilu 2019 yang lalu, bahwasannya pencapaian angka maksimal keterwakilan perempuan ya, sebagai penyelenggara pemilu di level TPS ini atau sebagai pengawas TPS itu sudah maksimal mencapai 56%. Jadi sudah melewati angka kritis ya. Kalau bisa ya tidak apa-apa semaksimalnya gitu. Balik lagi ke apa yang tadi dipaparkan di awal, bahwa apa yang kita lawani itu bukan soal perempuan melawan laki-laki, tapi konstruk budaya ya yang mendiskriminatif. Jadi semangat atau giroh juang kita itu bukan bagaimana kita melawan atau menjadi antitesa dari laki-laki, tetapi bagaimana kita bisa setara, kemudian juga punya akses dalam hal-hal yang juga menjadi wilayahnya laki-laki ya. Kemudian di level keterwakilan perempuan pada kelurahan dan kecamatan itu masih belum melalui angka kritis 30% keterwakilan perempuan ya, masih di angka 23%-an gitu Mbak Amala. Jadi apa saja yang bisa diisi dalam hal-hal ruang secara ranah ya, ranah publik ya, bagaimana peningkatan emansipasi atau partisipasi perempuan tidak hanya sebagai penyelenggara pemilu saja, tetapi bagaimana Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu atau organisasi penyelenggara pemilu mampu melakukan dorongan secara publik gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang bersifat public policy itu adalah bagaimana pemilu bisa menjadi ruang mendorong tingkat demokrasi dan partisipasi masyarakat itu tumbuh subur dan jauh lebih baik gitu ya. Kemudian juga pemastian kepada bagaimana keadilan pemilu juga bisa dirasakan secara publik oleh masyarakat. Nah, tidak hanya sebagai penyelenggara pemilu, tapi juga sebagai pemilih yang mampu menggunakan hak pilihnya ya. Ini tidak hanya perempuan saja, tapi juga bagaimana memastikan tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki keseluruhannya bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik di TPS. Kemudian tidak hanya sebagai penyelenggara pemilu, kemudian yang kedua adalah penggunaan hak pilih, tetapi juga mampu dipilih sebagai person atau bagian dari hal yang mewakili, baik itu dari kaumnya perempuan atau dari komunitas atau organisasi tertentu. Saya rasa itu Mbak Amala ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dikembalikan kepada narasumber. Ini pertanyaannya bagus-bagus ini dari Bang Billy, ini ada juga. Baik, dari mungkin pertanyaannya bagus ya. Ada dua terakhir pertanyaan, mungkin nanti karena jam kerja kita jam 15 harus selesai, jadi ada permintaan juga
jam 4 sudah bisa diselesaikan semua jenis pertanyaan ya. Ini luar biasa, banyak pertanyaan juga dari eksternal. Terima kasih Mbak Melia. Baik, terima kasih Bu Fitri atas jawabannya yang luar biasa. Kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir ya dari Billy. Ini mungkin izin bertanya kepada para narasumber langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah perwakilan perempuan. Mengingat bahwa ada daerah di mana tidak ada wakil perempuan yang cakap atau yang tidak duduk di parlemen. Langkah-langkah seperti apa untuk memperbaiki masalah kesenjangan gender tersebut? Kemudian yang kedua, karena pada dasarnya jumlah perempuan di dalam parlemen melalui kuota 30% tidak akan mampu menyaingi suara laki-laki yang masih menempati persentase yang lebih tinggi. Sehingga ketika masih ada ketidaksetaraan bagi perempuan dalam pendudukan jabatan strategis dalam politik, kuota ini hanya sia-sia dan tidak memiliki legitimasi. Nah, bagaimana tanggapan dari para narasumber? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Nong terlebih dahulu ya. Silakan Ibu Nong. Baik, makasih. Soal proporsional terbuka dan tertutup, saya mau bilang mau apapun sistemnya, ketika tidak ada ruang untuk perempuan ya sama saja hasilnya sebenarnya. Banyak yang bilang proporsional tertutup ini lebih efektif ya karena mungkin tidak ada politik uang. Tapi apa iya nggak ada politik uang? Karena bisa jadi sebenarnya tetap ada, tapi ini caleg dengan dengan partai politik gitu. Dan sebenarnya tetap ada kelemahannya juga gitu ya. Kalau sekarang yang proporsional terbuka saja, partai politik sudah bisa menentukan siapa nanti akan yang jadi, maka dia sudah menentukan tuh yang nomor urut dan sebagainya. Saya membayangkan gimana kalau tertutup gitu ya. Ini justru lebih, apakah ruang perempuan semakin tertutup gitu loh. Karena sebenarnya kalau kita menyaksikan antara pemilih dengan orang yang akan kita pilih itu bertemu hanya pada 5 tahun sekali ya, kita mengenal gitu kan. Mereka kan biasanya kalau sudah selesai kan justru memang udah cenderung sudah tidak mendatangi masyarakat lagi. Kita membayangkan kalau tertutup ya, kemungkinan bahwa pemilih masyarakat dia tidak bisa mengenal calon-calon yang akan dipilihnya itu gitu. Kalau buat saya sebenarnya proporsional terbuka ataupun tertutup, ketika ada ruang untuk perempuan dan perempuan dipersiapkan, perempuan adanya affirmative action untuk bahwa partai ini harus ada 30% keterwakilan perempuan ya sebenarnya sih bisa saja ya. Tapi juga tetap masih kondisinya saya mau bilang yang terbuka saja banyak strategi yang dilakukan oleh partai politik gimana sebenarnya posisi-posisi perempuan ini tidak belum diperhitungkan gitu ya. Yang saya bilang ada kemarin kita sempat ramai the power of emak-emak misalnya, atau misalnya ada sayap partai membuat sayap organisasi untuk perempuan, tapi sebenarnya lebih ditunjukkan untuk sebagai pemilih ya, basis massa, tapi bukan pada posisi untuk sebagai pengambil keputusan. Mereka tidak dilibatkan bagaimana, karena penentuan nomor urut, penentuan yang jadi dan sebagainya, tetap berada pada di partai politik, dan partai politik masih dikuasai mayoritas pengurusnya adalah laki-laki. Saya mau bilang itu tadi ya, harus dimulai, kalau ada bahasa tadi, ya sia-sia sebenarnya gitu ya. Menurut saya tidak ada yang sia-sia, karena ini perjuangan. Tidak ada yang sia-sia, walaupun secara perubahan sosial, kalau dinilai dari gerakan-gerakan sosial ya, kalau secara teori, ini sebenarnya perubahannya cukup besar, karena sebenarnya kalau kita mau lihat perubahan sejak ada affirmative action, ini cukup banyak yang merubah paradigma cara pandang masyarakat terhadap politik dan perempuan yang seolah-olah itu sesuatu yang terpisah jauh, dan sekarang banyak dibuktikan banyak keberhasilan perempuan ketika dia menjabat posisi-posisi penting. Tapi saya mau bilang secara perubahan, secara waktu ini sangat lambat gitu ya. Iya memang sangat lambat karena paradigma kita belum berubah, partai politik juga aturannya, partai politik belum cukup berkomitmen ya terkait pembinaan, pengkaderan perempuan dan menjadikan perempuan juga sebagai mitra rekan yang juga sama-sama pengambil keputusan. Jadi
secara waktu ini sangat lambat, tapi perubahan ini menurut saya ini adalah perubahan besar. Sebenarnya kalau mau dilihat di negara-negara yang lain terkait kuota 30% ini sudah banyak, tidak hanya Indonesia ya, karena ini sebenarnya kan gerakan global ya, ada affirmative action ini. Dan negara-negara yang sudah membuktikan adanya keseimbangan keterwakilan perempuan dan laki-laki jauh lebih baik kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Nah, mungkin sebenarnya kita juga harus bisa mengadop gitu ya, meniru peraturan. Misalnya ada beberapa negara yang adanya dana kampanye gitu ya, karena kan selama ini perempuan selalu kalah gitu ya, dan memang partai politik komit, jadi bahkan ada yang bukan 30% tapi 50%. Saya mau bilang ya kuantitasnya aja dulu, diberikan kesempatan aja dulu, bahwa perempuan tidak berkualitas, saya mau bilang laki-laki juga banyak kok yang nggak berkualitas, tapi kenapa perempuan disebut gitu ya, dia nggak berkualitas, padahal laki-laki yang nggak berkualitas lebih banyak, karena jumlahnya sebenarnya lebih banyak laki-laki gitu. Tapi selalu disorot jenis kelaminnya gitu loh. Itu barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nong, luar biasa memang bicara soal kapasitas, kita tidak hanya bisa berbicara soal gender, tapi juga laki-laki dan perempuan sebenarnya punya hak yang sama, kompetensi yang sama, tidak ada yang mendominasi dan sebagainya. Baik, bisa dilanjutkan dengan jawaban dari Ibu Nuraini atau Ibu Kinung. Silakan Ibu. Tadi sudah cukup panjang dan lebar dijawab oleh Ibu Nong ya. Untuk sistem yang sudah disebutkan tadi, sistem terbuka atau tertutup, memang tadi sudah disebutkan bahwa semua itu nggak ada kekurangan, mungkin ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Apalagi bagi kita perempuan, apalagi calon-calon perempuan sendiri, tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Nong. Nah, bagaimana menanggapinya nanti sistem semuanya kembali ke partai politik, karena setiap semua kecurangan kembali lagi kepada partai politik. Kalau misalnya partai politiknya semuanya kan menentukan dari partai politik, ya sudah disebutkan tadi oleh Bu Nong, tetap saja walaupun sistemnya sudah dibentuk sistem terbuka dan tertutup ini, kalau memang ada kecurangan ya dimanapun pasti ada, bagaimanapun bentuknya pasti bakal ada. Nah, mungkin itu dari saya, sudah banyak tadi disebutkan oleh Bu Nong ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kinung. Mungkin ada tambahan dari Ibu Fitri? Tadi ada satu pertanyaan ya, saya cek ini di chat dari Ajeng, apa sudah juga disampaikan Meli ya? Oh, dari Ajeng belum Ibu? Iya, ini soalnya pertanyaannya berbeda ini. Oh, ya, konteksnya baik. Domestik ini. Ada waktu sekitar 10 menit untuk menjawab ya Bu ya. Baik, mohon izin bertanya, bagaimana menguatkan hati, pikiran, dan fisik serta waktu agar dapat aktif bekerja di kepemiluan atau politik, bahkan kuliah sekaligus menjadi seorang ibu yang tetap melimpahkan perhatian dan kasih sayang untuk putra dan putrinya, karena saya yakin tidak mudah. Mungkin bisa dijawab oleh para narasumber, ini tips dan triknya kali ya. Menjadi seorang istri sekaligus ibu sekaligus pemimpin perempuan. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Fitri terlebih dahulu. Silakan Ibu. Langsung dulu aja, nanti sekalian closing. Baik, mungkin dari Ibu Kinung terlebih dahulu. Tips dan triknya menjadi seorang istri, ibu, dan juga pemimpin perempuan, Bu. Tips dan triknya sebagai seorang ibu, mungkin kita sebagai seorang ibu sudah kewajiban kita untuk mengurus rumah tangga. Bagi saya itu hal yang sangat luar biasa, karena kita di rumah ini harus membagi waktu antara rumah tangga dan juga keluarga dan juga pekerjaan. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang ibu ya. Seperti biasa aja, kewajiban kita sebagai seorang ibu dan seorang istri ya melakukan pekerjaan seperti biasa aja, dan juga menjalaninya seperti biasa. Seperti itu bagi saya itu bukan sebuah beban, karena itu adalah hal yang sangat hikmat dan sangat luar biasa di saat kita harus membagi waktu kita antara keluarga dan pekerjaan ini. Walaupun dikerjakan sepertinya badannya udah nggak kuat, tapi kita menikmatinya saja seperti itu. Bagi saya itu adalah hal yang sangat luar biasa saja.
dijalani seperti hari-hari biasa aja, ya enjoy aja seperti itu. Dinikmati saja ya, Bu. Nah, ini pada saat ini juga nih anak saya ini udah teleponin terus, Mama nanti buka pakai apa? Pasti anak-anak juga gitu itu. Iya, benar-benar. karena bagi kita kan kita membagikan waktu pagi sampai sore ini kan di kantor. Selanjutnya kan ada sore ini sampai malam di rumah. Nah, itu kadang-kadang sulit juga karena kita harus memberikan perhatian kepada anak dan juga perhatian kepada pekerjaan kita. Tapi kita bawa enjoy aja seperti itu kalau saya sih. Baik, terima kasih Bu Kinung, dibawa enjoy aja karena kalau dipikirin terus nggak selesai kerjaan ya, Bu ya. Dari muda mungkin seperti itu, dari sebelum menikah ya seperti itulah kegiatan kita sehari-hari. Baik. Mungkin dari Ibu Nong Hairunisa, silahkan. Ya, sekaligus closing statement barangkali ya. Baik, boleh. Saya ada quote yang buat saya ini menarik gitu ya. Itu dari quote Maya Angelou. Dia seorang aktivis Afrika Amerika. Dia pernah bilang bahwa success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. Jadi sebenarnya sukses itu ketika kamu nyaman dengan dirimu, kita nyaman dengan diri kita nyaman dengan kita suka apa yang kita kerjakan, dan kita juga menyukai bagaimana kita mengerjakan itu gitu. Jadi kalau saya bilang cara mengatur, memanage bahwa kita sebagai orang itu, manusia itu yang punya banyak peran gitu ya. Tapi ketika dia bisa menikmati, dia bisa menyukai apa yang dia lakukan, itu buat saya keren gitu ya. Karena dia sebenarnya punya keputusan untuk dirinya, apa yang akan dia pilih, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Nah, untuk bisa bagaimana caranya biar bisa juga seimbang antara di rumah, antara di tempat pekerjaan, gimana biar juga bahagia di rumah, bahagia di tempat kerja, bahagia dengan tetangga dan keluarga, ya kita harus bisa, saya bilang, bernegosiasi dengan apapun yang ada dalam hidup kita gitu loh. Jadi saya pernah mengalami pas masa-masa pemilu, anak saya sakit tipes, dan kemudian dia saya jam 1 malam saya masih ada di kantor, terus anak saya bilang, saya kan kena tipes gitu ya, terus saya udah minum obat dan saya pengen dipeluk gitu ya. Terus saya juga bilang ke dia bahwa ketika saya nggak hadir, bukan berarti saya nggak sayang, saya nggak cinta gitu loh. Saya sebenarnya selalu mengirimkan pelukan, mengirimkan doa bahwa saya sekarang sedang bekerja dan harus tidak bisa menemani anak saya. Saya bilang yang dibutuhkan anak itu kan sebenarnya kehadiran ya, bentuk cinta itu kan kehadiran. Saya bilang saya selalu hadir meskipun saya tidak ada secara fisik dekat dengan dia. Jadi juga saya memberikan bernegosiasi dengan anak saya, dengan suami, bahwa saya sudah memilih, saya harus berkomitmen, saya juga sudah bertanggung jawab, maka sebenarnya banyak komunikasi, banyak ngobrol dengan mereka untuk bisa sama-sama saling dimengerti bahwa yang saya lakukan saat ini sebenarnya bukan sesuatu yang tanpa cita-cita gitu ya, bahwa saya melakukan ini ingin melakukan lebih banyak kebaikan selain untuk keluarga, untuk diri sendiri, bagaimana saya mengapresiasi diri saya, mencintai diri saya, kemudian juga saya ini juga berharap bahwa ini bisa juga memberikan kontribusi untuk perubahan perempuan di Indonesia. Kurang lebih itu sih. Dan terakhir mungkin ingin saya sampaikan statement terakhir untuk kawan-kawan yang ada di sini. Ini sebenarnya saya senang banget karena yang hadir laki-laki banyak ya, bicara perempuan tidak hanya urusan perempuan, tapi ternyata kalau saya mau lihat bahwa sebenarnya laki-laki cukup banyak juga untuk concern di isu perempuan. Quote terakhir barangkali kita harus, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita perjuangkan hari ini itu menentukan ke depan. Jadi lakukan yang terbaik untuk hari ini, karena sebenarnya nggak ada perjuangan yang sia-sia, dan kita juga nggak boleh lelah, karena kalau kita lelah, terus posisi-posisi kesempatan itu akan, kita tidak akan menyerahkan posisi-posisi itu kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih untuk Bawaslu Jakarta Barat. Terima kasih Bu Nong atas jawaban yang luar biasa. Baik, mungkin yang terakhir penyampaian jawaban dari Ibu Fitri sekaligus closing statement juga kali ya Bu Fitri. Mengingat sudah closing statement sore aja ya Melia, karena bukan narsum ya. Baik Bu. Karena saya yakin tadi secara keseluruhan sudah dijawab semua oleh narasumber.
Terima kasih sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, Nong dan Pok Kinung, nih senior saya yang juga sudah mengisi ruang diskusi pada siang hari ini hingga sore, dan nanti kita bersiap akan berbuka puasa ya. Dan terima kasih juga untuk seluruh peserta yang juga hadir serta para staf Bawaslu Jakarta Barat dan Kota Bekasi yang juga hadir, dan PLT Korsek Ibu Dwi serta pimpinan Bawaslu lainnya ada tersyukur, dan saya nggak bisa cek keseluruhannya ya karena view-nya terbatas. Closing statement dari saya gini, tentu apa yang penting untuk kita ingat dan kita refleksikan hari ini terkait dengan urgensi dari peringatan Hari Kartini sendiri adalah bagaimana kita tidak hanya mengenang secara sejarah atau secara historis apa yang sudah diperjuangkan, kemudian profil Kartini, kemudian hasil karya, serta dampak dari keseluruhannya kepada kehidupan kita sendiri gitu ya, baik itu kaum perempuan khususnya dan umumnya secara keseluruhan bangsa ini dalam konteks nasional atau internasional secara global. Namun bagaimana refleksi dari value yang ditransfer dari apa yang sudah kita pelajari, sudah kita maknai bersama dari segala segi ya, hasil buah karya, kemudian hal-hal yang sudah juga menjadi tantangan Kartini pada zamannya bisa kita jadikan arah pandang dan paradigma baru untuk kita menjawab secara solutif permasalahan-permasalahan baik itu perempuan atau lainnya. Artinya semangat dari nilai-nilai yang coba diusung Kartini di zamannya bisa menjadi hal yang memotivasi perempuan hari ini untuk juga eksis dan berkiprah terus dalam ranah domestik dan publik. Dan ingat, apa yang kita lawani, saya lagi-lagi menguatkan gitu ya, bukan laki-laki, tetapi konstruk sosial yang mendiskriminasi perempuan ya. Karena ingat, laki-laki dengan perempuan adalah dua hal atau dua poin terpenting sebagai warga negara dan satu bangsa yang tentu punya hak serta kewajiban yang sama. Jadi ranahnya juga sudah berbagi, baik itu di ranah-ranah politik, sosial, budaya, dan lainnya. Dan yang kita lawani adalah hal yang diskriminatif dan menindas ya. Jadi saya pikir itu belajar dari Kartini, belajar dari menjadikan kita sebagai pribadi yang terus belajar menulis, belajar membaca dalam hal ini tidak hanya membaca secara tekstual, tapi membaca secara kontekstual, memahami lingkungan, memahami perannya, memahami maksimalisasi dari perannya. Di lembaga Bawaslu serta KPU atau penyelenggara pemilu secara umum ya, bagaimana kami ada Bu Nong, Bu Kinung dan saya memaksimalkan perannya dan bagaimana memastikan keberadaan kita baik substantif dan berkualitas ya, perwakilan yang berkualitas, jangan sampai menjadi simbol saja gitu ya. Keterwakilan perempuannya menjadi simbol, tetapi bagaimana mengisi secara substantifnya tadi. Saya rasa itu Melia, terima kasih banyak atas segala bentuk partisipasi dan dukungan dari banyak pihak yang hari ini. Terima kasih Nong, dan terima kasih Pokinung ya, sudah meluangkan waktunya sampai sore ya. Sukses terus untuk studinya, dan khususnya untuk Ibu Nong nih, dan ya, untuk aku yang minta jam 4 selesai karena mau ujian. Iya Bu, ya Bu. Dan Pak Kinung sukses untuk bisnisnya ya. Mohon maaf, ini karena habis vaksin ada liar soal ini. Rada-rada ngantuk ya. Terima kasih banyak ya Pak. Jaga kesehatan. Sama-sama. Gini, Bu Nong ini nggak tahu saya lagi hamil dia. Bentar lagi mau lahiran. Saya nggak pernah info ya. Baik, terima kasih Ibu Melia. Silakan diambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada para narasumber yang sudah luar biasa menginspirasi dan juga berkenan untuk sharing ilmu kepada kami semua, para penyelenggara pemilu maupun masyarakat umum. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Mengutip sedikit ya dari seorang Kartini. Kartini mewarisi tulisan. Tulisan itulah yang membuat pemikirannya menjadi abadi, dan keabadian dari pemikirannya itu adalah hal yang menginspirasi kita sehingga perempuan-perempuan dapat menjadi berperan dalam publik khususnya. Itu saja dari saya selaku moderator. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.